Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Indra Lesmana. Katanya gimana kabarnya koin ALT? Nah, setelah aku cari nih koin ALT itu aku dapat ada dua koin. Eh, ada dua token ya. Yang pertama namanya Alitas, ALT juga kodenya, dan dia ada di peringkat 587 di CMC. Satu lagi ada juga namanya ALT, Actors Launch Token. Ini ada di peringkat 3218. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Bang Indra. Make sure dulu, ini koinnya yang mana? Apakah koin ALT yang pertama, yang namanya Alitas, atau yang Actors Launch ini? Kita akan bahas saja keduanya, biar nggak salah. Jadi kita akan bahas yang Alitas dulu. Kodenya ALT dan hari ini harganya ada di kisaran Rp3.000. Udah turun sekitar 1,4%. Alitas sendiri dia adalah project yang bergerak di BSC Smart Chain. Kalau kita masuk ke bagian holdernya, teman-teman harus waspadai sama project coin yang mayoritas seperti ini ya. Jadi ada wallet yang punya mayoritas koin 40%. Terus juga dia punya mayoritas 24%. Ini kita nggak tahu orangnya siapa, tapi yang pasti mereka adalah bandar besar yang punya kemampuan untuk menggerakkan pasar. Jadi ada tiga wallet ini yang cukup besar kepemilikannya. Nah, sisanya itu tersebar di banyak sekali wallet, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi volume perdagangan pasti sangat kecil. Karena sepertinya tiga wallet utama ini cenderung kurang aktif dalam bertransaksi. Makanya jumlah koinnya ya eh, jumlahnya cantik-cantik semua ya, 400 juta, 240 juta, 150 juta, itu ya nggak ada misalkan 400 juta, 329 sekian gitu, nggak ada. Ini harga cantik semua, teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat adalah ini adalah koin-koin yang tidak bergerak, tidak ditransaksikan sama sekali. Jadi itu ya kesimpulan sementara lah bisa dibilang. Makanya kalau kita lihat dari harganya, cenderung Alitas ini pergerakannya cenderung seperti ini, pump and dump, tapi volumenya cenderung kecil. Volumenya beneran kecil. Kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah underlying infrastructure a new generation of value network dedicated to building a new generation of underlying trust network protocol. Kita udah coba masuk langsung ke mereka punya em, ini website alitas.tech, teman-teman. Bisa teman-teman cek, ini adalah project yang mereka punya, Star Drop Effect. Oke. Di bagian bawahnya ini ada beberapa project yang mereka kerjakan saat ini. Yang pertama ada cross chain protocol via layer 2 or sidechains untuk offline network mereka. Terus mereka juga punya GameFi. Jadi maunya di kedepannya akan bisa dibangun atau bisa mensupport untuk permainan di jaringan mereka. Terus juga ada social fi. Ini mirip seperti mungkin sosial media ya, data security dan juga ensure fragmentation encryption technology. Ini nanti akan berhubungan sama social network. Terus juga mereka mau bangun Web3 di atas blockchain mereka. Ini juga mereka punya from GameFi to Metaverse. Jadi kedepannya setelah mereka bangun GameFi, mereka maunya launch buat Metaverse mereka juga. Ini ada roadmap mereka yang mereka buat sampai sampai kapan ya? Kita nggak bisa cek lagi ya samping. Kayaknya dia baru mentok sampai 2022, teman-teman. Sementara sekarang udah 2023. Waduh, apakah proyek ini masih jalan? Coba kita cek dia di Twitter ya. Seperti apa? Apakah Alitas sendiri masih jalan sampai sekarang? Kalau kita lihat dari Twitternya masih aktif, 45 menit yang lalu mereka baru bikin from marketing activities to development insight. AI, sorry, Alitas Tech. Oke, ini dia bikin by monthly report. Ada report, tapi sepertinya dia kurang kurang rame ya untuk komunitasnya, nggak sama sekali ada yang nge-like, kecil banget, dan yang lihat pun juga cenderung kecil, teman-teman. Jadi wajar kalau Alitas ini sepertinya kurang diminati oleh market. Padahal mereka cukup aktif lah kalau kita lihat dari segi sosial media. Kita cek di mediumnya mereka bikin apa sih? A new getter function of store account meta.
Oke, nggak terlalu gimana-gimana. Menurut saya ini nggak terlalu bisa men-trigger sih, teman-teman. Jadi ya itulah buat alitas. Kalau kita lihat dari harganya gimana, kalau kita lihat dari CMC, dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Ada di Indodax, ada di Coin Tiger. Di Indodax yang paling banyak ya, dia 100% diperdagangkan di Indodax. Coba kita cek di chartnya Indodax. Karena kalau kita cek di CMC, di apa namanya trading view itu nggak dapat chartnya teman-teman. Nah ini dah yang saya maksud kenapa koin alitas ini volumenya cenderung kecil karena memang dia semua diperdagangkan di Indodax. Oke ini project lokal. Untuk harganya kita pakai time frame satu hari ya. Di time frame satu hari ini ngedam teman-teman, kelihatan ngedam dan harganya cuma di kisaran 3 ribuan something ya. Ini harganya udah drop dengan volume perdagangan yang isi tapi kadang besar kadang kecil. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan harganya dia bener-beneran drop seperti ini teman-teman. Ini parah sih. Jadi ya itu teman-teman karena pergerakannya seperti ini kita mau analisa gimana juga agak sulit. Itu yang pertama karena satu mungkin secara project dia tidak diminati. Buktinya di Twitter mereka nggak terlalu banyak dapat respon, tidak terlalu banyak dapat viewers. Ya, yang kedua, dia bisa diperdagangkan di Indodax dan yang rame memang di Indodax sendiri. Ini Aptos. Nah, ini dia 100% diperdagangkan di Indodax. Jadi mungkin pasarnya nggak akan sebesar kalau dia launch di Binance, di Bybit. Ya paling nggak di Get.io lah, di Get.io, di Hotbit. Nah, itu kan ada tambahan exchange yang bisa memperdagangkan, mungkin supply-nya bisa makin rame. Jadi karena dia hanya diperdagangkan di Indodax, ya harganya seperti ini teman-teman. Pump and dump lah bisa kita bilang. Sekali naik lumayan tinggi ke 4.600, nggak berlangsung lama, drop lagi, kena dump lagi ke 3.000. Jadi ya seperti itulah buat harganya. Jadi kalau dari saya dengan posisi seperti ini itu lebih kayak spekulasi aja, nggak bisa kita proyeksikan harganya ke depan bakal naik atau turun. Ya karena sangat sulit teman-teman. Ini benar-benar digerakin sama market maker yang mereka punya. Tadi kan kita udah cek tuh untuk mereka punya holder ya. Ini market maker yang menggerakkan market. Dan kebanyakan mereka stay aja, nggak ada pergerakan apa-apa. Itu. Satu lagi kita bahas yang Aptos Launch. Ini adalah sebuah protokol DEX dari Aptos, ekosistem dari Aptos ya, dimana fungsinya untuk melakukan launchpad. Melakukan nge-launch token kalau mereka ada yang mau listing di jaringan mereka itu difasilitasi oleh Aptos sendiri. Ini sih informasinya Aptos Launch. Ya dia berada di Aptos Network di mana dibuat untuk melakukan scalabilitas untuk layar pertama mereka untuk next billion user. Jadi Aptos Launch ini dibuat untuk meningkatkan power ataupun project yang mereka punya ya. Itu terus kalau kita lihat dari Aptos Launch token ini kita bisa lihat dia di trackernya. Kita juga bisa lihat bagian holdernya seperti apa. Kalau kita lihat sih di sini holder paling banyak ini yang punya wallet. Dia jumlahnya sekitar 14 juta token untuk Aptos. Sementara yang beredar itu baru sekitar 100 juta saja. Jadi 14 juta mereka punya, berarti ini bandar besarnya. 13 juta bahkan dimiliki oleh wallet kedua. 6 juta dimiliki wallet ketiga. Jadi supply maksimumnya adalah 100 juta, berarti masih sedikit ya yang dimiliki oleh market karena yang beredar itu baru 28 juta. Jadi mayoritas koinnya masih dimiliki oleh bandar lah bisa dibilang. Untuk perdagangannya saat ini diperdagangkan di KuCoin paling tinggi, terus ada Maxi juga dan juga di DigiFinex, teman-teman. Kalau secara pergerakan harga kita bisa cek dia di sini di apa namanya trading view ya. Pergerakan harga tokennya pump and dump.
Baru listing dia langsung ngepump di Desember kemarin, tapi kemarin sempat ngepump juga ini di Januari teman-teman. Tapi sekarang pergerakan koinnya udah turun balik lagi. Ya mungkin karena volume perdagangannya nggak terlalu besar juga, dan juga dia berada di peringkat berapa sih, 200 tadi itu. Nah peringkatnya ada di 3000 teman-teman, jadi nggak terlalu menarik ya kalau menurut aku pribadi. Apalagi melihat pergerakan chartnya seperti ini, pump and dump. Untuk level support sih saat ini dia berada di level support, dan mungkin kalau ada yang mau spekulasi di token ini ya belinya di sini di harga sekarang. Kalau dia naik 10%, 8%, teman-teman mau jual ya kan, karena dia naik dikit pun udah belasan persen teman-teman. Jadi buat yang suka scalping sekarang sih bisa kalau mau ya, kalau enggak ya jangan, karena ini beresiko sekali. Dari segi smart money juga kosong, volume juga cenderung kecil. Jadi kalau mau trading di sini ya harus diwaspadai hal-hal tersebut. Jadi gitu aja deh buat dua token ini, semoga salah satunya terjawab. Entah itu yang Alitas atau yang Aptos launch ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.